Keuntungannya ya pasti sudah kurus ya. Lari 720 kilo pulang pergi itu kan kurus. Yang kedua, kalau toh misalnya tidak balik, ya setidak-tidaknya kan sudah jauh dari sana. 720 kilo bayangin. Itulah benarnya. Tapi tepuk tangan buat istri saya. Saya berani bawakan materi ini kalau jobnya luar kota. Bukan masalah apa-apa. Kalau jobnya pas dia ikut, bukan masalah dia marah, enggak, itu saya enggak marah. Minta transfer langsung, kompensasi. Tapi senang saya punya istri yang luar biasa. Istri saya itu pinter masak. Jadi kalau saya, "Mah, beliin kopi dong." "Masa saya kan bisa sini dong." "Mah, dari anak sekolah." "Masa saya?" Pinter masak istri saya. Hati-hati kalau memilih pasangan. Nah, kalau laki-laki itu kalau milih cewek, nah ini ada. Dulu kenapa saya nggak muda di sini ya? Karena wanita di sini, kalau saya melihat itu gimana ya? Sejuk gitu. Kalau di Jakarta itu, wah, luar biasa. Tapi untung saya muda juga nggak di Jakarta. Saya muda di Surabaya. Tapi sama aja Surabaya. Waduh, hati-hati kalau milih pacar, terutama cowok. Mungkin kalau di sini mah aman orangnya. Kalau di Anda nanti, karena wanita itu kalau dilihat dari cara duduknya itu ketahuan karakternya. Di Jakarta itu yang terlihat banget. Ada wanita yang duduknya rapet banget ini. Tasnya ditaruh di sini pegang. Itu tipe wanita yang protektif, menjaga barang berharga. Kan di tas itu kan ada handphone, dompet, gitu. Itu maksudnya. Itu protektif. Tapi ada juga yang duduknya agak sembrono gitu, pakai rok, buka apa, nggak terlalu rapat nutupnya gitu. Itu yang tipe-tipe relatif lah. Kalau di Jakarta bilang rela diintip. Tapi ada juga yang mentang-mentang pakai celana panjang duduk di belakang ngangkang, ada gitu di Jakarta, banyak itu. Itu tipe kesukaan saya. Tipe yang patriotik, karena ingin menunjukkan di sana tempat lahir beta. Itu patriotik, semangat heroik langsung muncul. Saya jadi pengen pulang kampung. Itu dari cara duduk, pakaian juga kelihatan. Jadi kalau cowok pengen mendekati cewek itu lihat kebiasaan, kesenangannya pakai pakaian apa ini perempuan. Kalau sukanya pakai blazer, pakai jas gitu. Kalau pendekatan aja wisata ke gunung, dia suka objek wisata gunung, kan dingin, makanya suka pakaian tebal. Tapi kalau suka pakai katun, kain yang tipis, itu kalau pendekatan aja ke objek wisata pantai, karena dia suka yang hawa panas. Tapi kalau lihat yang pakai rok mini, tank top, nah ini wanita yang suka dijadikan objek wisata. Ini jangan dijadikan pacar. Yang berkunjung banyak, peronnya mahal lagi. Saya sering habis uang buat gitu. Makanya sejak sekarang saya percayakan mengurus uang itu kepada istri. Karena prinsipnya kalau keuangan tidak dikelola wanita, ada kemungkinan dihabiskan wanita lain. Ini saya pegang teguh. Makanya istri saya serahin uang. Jadi kalau saya apa-apa sekarang tinggal minta istri. Tepuk tangan buat istri saya lagi, karena saya merasa berdosa. Jangan ngomongin istri lah, ini siapa sih yang maksa saya nyuruh ngomong istri? Pak Tuhan pasti ya. Dari tadi nanya istri saya terus, makanya saya akhirnya curhat di sini. Itu benar, sayang itu penting. Kalau sudah ada pinter, hebat, luar biasa, sehat, sayang, apa saja, sabar. Pak Tuhan itu contoh orang yang sabar. Saya kalau disuruh sekolah milik guru, saya seneng punya guru seperti Pak Tuhan. Kelihatan orangnya sabar. Enggak, saya dulu ngelatih sabar itu sejak SD. Sekolah masuk jam 7, teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Ya jelas sekolah masuk jam 7 kok setengah 7 sudah datang. Nggak sabar, buru-buru.
Ada yang jam 6:15 sudah datang. Wah, lebih buru-buru, nggak sabar. Kalau saya sabar, sekolah jam 7 masuk, saya setengah 8, kadang jam 8. Dimarahin sama guru saya. Ini aneh, muridnya sabar kok, gurunya nggak sabar. Coba kalau saya punya guru kayak Pak Tua pasti nggak dimarah. Ulangan juga gitu kan, waktu 60 menit. Teman saya katanya pinter, baru 30 menit dikumpulkan. Ini buru-buru, nggak sabar. Katanya pinter, saya nyontek nggak boleh. Ini kan aneh. Orang pinter kok dicontek nggak boleh. Mungkin dia sebenarnya nggak pinter. Makanya saya nggak boleh nyontek. Kalau saya nyontek, takut dia ketahuan sebenarnya nggak pinter. Jadi kalau Anda punya teman, Anda minta contek nggak boleh, itu berarti sebenarnya nggak pinter. Dia cuma takut kalau ketahuan nggak pinter, makanya Anda nggak boleh contek. Kalau saya tawarin teman, kamu nggak nyontek? Kasih supaya ada teman nggak naik kelas. Kalau saya itu sabar, ulangan 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik pengawas, tarik itu baru saya berikan. Sabar. 2 tahun saya nggak naik kelas. Dan dikeluarkan sama kepala sekolah. Ini aneh ya, nggak naik 2 tahun sabar, kok kepala sekolahnya nggak sabar. Pokoknya kalau nyari sekolah itu hati-hati, jangan sampai nanti anak-anak kita jadi korban seperti saya. Gara-gara guru kepala sekolahnya nggak sabar. Bener, banyak loh, saya di diskusi manapun banyak mengatakan siswa, mahasiswa atau murid atau apapun sekarang dikatakan males, nggak aktif. Ini saya orang pertama protes. Saya yakin semua pasti pernah jadi murid, jadi siswa. Di sejarah manapun, dunia manapun, tidak ada namanya siswa tidak aktif, siswa males, itu tidak ada. Kalau toh ada, hanya mungkin karena yang lain lebih rajin. Tapi pada dasarnya tidak ada siswa nggak aktif. Ini contoh, sekolah biasanya masuk jam 7, bel bunyi, siswa suruh masuk. Paling 3 menit kemudian guru baru datang. Siapa yang nggak aktif? Bel bunyi istirahat, murid lari, ada yang ke kantin, ada yang main bola, main basket. Paling guru jalan pelan-pelan ke ruang guru ngobrol dengan guru yang lain. Siapa yang nggak aktif? Ya, guru membuat soal ujian. Siapa yang suruh mengerjakan? Murid. Siapa yang malas? Murid sudah mikir mati-matian mengerjakan soal, dikumpulkan sampai di rumah diperiksa guru. Ada yang salah? Apa dibenarkan? Enggak, padahal guru tahu jawaban yang betul. Siapa yang malas? Jadi prinsipnya siswa dan guru itu yang malas sebenarnya adalah kualat ini. Susah. Saya nggak berani ngomong, saya hanya berani mancing. Nggak ada guru malas juga. Tanpa guru kita tidak akan seperti ini. Bawa apa? Saya suruh azan maksudnya. Oh, tulisannya azan suruh. Oh, saya jawabnya suruh azan juga. Memang saat nggak ada. Ada yang biasanya azan yang saat. Saat nggak ada ya. Biasanya saat azan zuhur, saat azan maghrib. Ini kok londong azan zuhur kan nggak ada. Sebenarnya banyak yang ingin saya bagikan tips-tips ini karena saya coba ke saya sendiri kan sudah nggak berhasil. Jadi ingin saya bagikan. Yang namanya resep itu kadang-kadang tidak cocok untuk satu orang, tapi lebih cocok untuk orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Saya ini menyadari karena saya dulu hanya sales. Saya sales motor. 3 bulan saya kerja dipecat gara-gara nggak bisa jual 1 motor. Tapi ini ironi, begitu saya nganggur gak ada kerjaan, nggak sampai seminggu, itu satu-satunya motor di rumah terjual. Minggu berikutnya TV, kulkas terjual. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Berarti bakat sales saya kan sebenarnya tinggi, cuma waktunya yang nggak tepat. Mungkin aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Yang namanya kurang kan pengen nambah. Kalau pengen nambah ada acara ini kan saya diundang lagi. Tapi mudah-mudahan semua
dalam keadaan sehat, nantinya kembali di rumah juga kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar, karena tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah, saya mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Saya ini orangnya sopan, saya mengakomodir semua makhluk hidup. Sekali lagi saya ingin berjumpa kembali dengan Anda mudah-mudahan di waktu yang dekat, karena saya dengar dari Pak Taufik acara apa Library Fiesta ini akan diadakan sebulan sekali, Pak, ya? Iya, Pak, saya siap. Ya, setidaknya Anda mengamankan cicilan mobil saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mari kita gali sumur lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.